Namaku Vina, seorang kakak dengan tanggung jawab yang besar. Mereka semua adalah sepupuku. Yatim piatu sama sepertiku juga. Di usiaku yang baru 22 tahun, aku menjadi tempat mereka berpulang. Sandaran saat rapuh, sekaligus pengganti orang tua yang tak lagi ada. Minggir. Minggir kak. Aku udah telat ya, minggir. Kalau udah tau telat ngaca dari tadi. Kus kakiku kemana sih? Pasti ada yang nyembunyiin. Ih, mana sih? Kok nggak ada ya buku matematik aku? Udah masuk sekolah ya? Berangkat gak? Masih basah. Sorry kak, udah dulu ya. Lowongan baru nih, mau diambil gak? Ini kayaknya cocok sih sama kamu. Kamu ada syarat-syaratnya kan? Ada. Ntar aku kirimin. Makasih ya. Sama. Emang lamaran-lamaran kamu yang lain pada ditolak gitu? Ya gitu, susah. Soalnya tabungan aku udah menipis banget. Ya, semoga keterima ya. Iya, amin. Kalau ada apa-apa, jangan lupa kabarin. Iya, dah. Kisahku mungkin memang sedikit unik. Dan meski langkah sering terasa berat, aku memilih tetap berdiri. Sebab hanya dengan cara itu kami bisa bertahan. Bismillah. Vi, aku kasihan tahu sama Kak Vina. Dia seharusnya bisa fokus kerja, bisa mikirin masa depannya sendiri. Iya, tapi malah harus ngurusin kita. Sebenarnya aku pengen kerja, Vi, biar Kak Vina nggak kerja sendirian. Aku juga, tapi emang Kak Vina gak bakal marah. Udah tahu mau kuliah di mana?
Belum. Lagian, kayaknya kuliah gak penting-penting banget. Ngapain ngomong kayak gitu? Sekalipun aku kuliah sambil kerja, ujung-ujungnya nanti ngerepotin Kak Vina juga kan. Jadi, mending gak usah sekalian. Itu bukan alasan. Kamu cari kampus yang bagus. Soal biaya, kakak yakin semua pasti ada jalannya. Jangan batalin mimpi kamu cuma karena kamu mikirin kakak. Ambilin piringnya dong. Panggilin yang lain. Lagi sibuk semua kayaknya. Konsentrasi H plus sama dengan Sofi mana? kayaknya lagi nyuci. Ayo makan dulu, udah siap. Makan dulu. Nanggung, bentar lagi juga kelar. Jangan kelamaan, Kak Vina nungguin. Iya. Kak, ini enak banget. Beli di mana sih? Mulut. Kita berdua tuh kerja keras di dapur tahu. Kak, makasih ya udah selalu mikirin kita. Udah, habisin aja makanannya. Kita semua pengen bantu juga, biar Kak Vina nggak capek sendirian. Kalian bantu kakak dengan rajin sekolah aja. Itu udah cukup kok. Tapi kalau aku jadi artis terkenal, Kak Vina tinggal duduk manis nonton aku di TV. Nyanyi aja fales. Paling cuma jadi bintang iklan obat batuk. Kak, Iya. nggak capek? Tadi seharian udah masak, bersih-bersih. Sekarang masih ketik lagi. Capek sih. Tapi kalau nggak gini, besok kita nggak bisa makan enak lagi. Kak, Udah. Kamu sekarang harus istirahat. Besok kan sekolah. Ayo berangkat. Ayo. Kak, kita berangkat ya. Ya, hati-hati. Halo Kia, lamaran aku di-approve. Oh ya? Sebentar dong besok kita. Iya, beda divisi aja. Aku di finance soalnya. Bagus deh. Rugi sih kalau mereka nggak approve CV kamu. Seneng banget ini. Ya udah, aku lagi banyak kerjaan nih. See you besok ya. Oke, bye. Rasa taro enak banget, ya kan?
Kalian pernah kepikiran gak sih? Semua kebutuhan rumah, bahkan sekolah kita, semua Kak Vina cari sendirian. Aku juga sering lihat tangannya gemeter. Dia pura-pura kuat. Kita enak-enakan di sekolah. Sedangkan dia harus mikirin besok kita makan apa. Ya terus kita harus gimana? Aku mau kita kerja. Apapun asal bisa bantu Kak Vina. Aku gak mau lihat dia hancur pelan-pelan kayak gitu. Tapi kita masih sekolah, emang bisa? Kalau demi Kak Vina, kita harus bisa. Aku ikut daripada harus lihat Kak Vina sengsara sendirian. Ya udah, balik yuk. Yuk. Mesti misahin gaya hidup sama gaya hidup, Vin. Ya maksud aku tuh, yang kamu harus tanggung jawab itu biaya hidup. Uang dasar untuk hidup, tempat tinggal, untuk sekolah, untuk makan. Tapi ya kalau gaya hidup, buat beli HP baru, buat nongkrong gak jelas, gak usah kamu pusingin. Ya kalau biaya hidup tuh bisa dihitung, Vin. Tapi ya kalau gaya hidup, kalau kita ikutin terus tuh gak bakal ada habisnya. Percaya deh sama aku. Ya aku juga sandwich, sama kayak kamu. Ya cuman aku cuma nanggung nyokap sama saudara aku doang. Satu. Ya kamu bayangin aja Ki, aku sendirian ngerawat 1 orang adik sama 5 orang sepupu. Kamu nanggung 6 orang di rumah? Kenapa sih itu? Yang sabar ya. Aku yakin sih kamu pasti bisa ngelewatin ini semua. Ya, makasih ya. Kalian baru pulang? Ini udah jam 10 malam lebih. Kalian datang dari mana aja? Tadi kami ngerjain tugas kelompok, Kak. Makanya kelamaan. Ya udah, pergi sana mandi. Cepat. Aku nggak tahan bohong sama Kak Vina. Tapi kalau Kak Vina tahu, pasti marah. Kita harus buktiin dulu kalau semua ini demi dia. Capek, mau berhenti aja. Bukan capek kerja, cuma kerjaannya aja yang bikin capek. Udah hidup balik kerja aja, udah prestasi. Aku pesen dulu ya. Kamu mau apa? Sama yang kayak kamu aja. Oke. Hari pertama kerja gimana, Vin? Ya gitu, masih suka nervous. Lebih banyak belajar lagi sih. Iya kayaknya.
Sofi, kamu ngapain di sini? Kamu kerja? Yang lain kayak gini juga? Jawab, Sofi. Sofi, jawab. Kakak gak nyangka banget. Duduk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duduk kalian. Kalian hampir tiap hari pulang malam, bilangnya kerja kelompok, ngerjain tugas. Ternyata kalian kerja ya? Kita kerja supaya nggak ngerepotin Kak Vina. Terima kasih. Kakak terima kasih banyak sama kalian. Kalian udah perhatian sama kakak. Tapi, apa yang kalian lakuin ini semua malah bikin kakak merasa gagal. Kalian masih tanggung jawab kakak. Kalian masih butuh sekolah. Kalian berhenti kerja ya. Kita nyusahin, Kak. Nggak nyusahin, Sofi. Nyusahin lah, Kak. Enggak. Namanya juga keluarga, Tika. Emang nyatanya kita nyusahin kan? Emang kita tuh beban. Tika, bukan beban. Kalau nyusahin, keluarga mana sih yang gak nyusahin? Ya oke deh nyusahin. Tapi emang kakak gak pernah bikin kalian susah? Enggak kok. Kita tuh gak pernah ngerasa disusahin sama Kak Vina. Kak Vina tuh baik banget sama kita. Ya itu dia. Emang kalian pikir Kak Vina gak pernah ngerasa kalian udah baik sama kakak? Sayang sama kakak? Kita itu semuanya keluarga. Gak ada yang namanya nyusahin. Apalagi beban. Udah. Kalian semua berhenti kerja ya. Kakak kerja pagi, siang, malam. Itu gak pernah kakak berpikir kalian harus balikin ini semua. Kalian gede mau jadi orang kayak apa? Kalau kalian mikirnya masih punya utang sama rumah. Kakak itu masih muda, masih punya harapan, masih punya masa depan. Tapi malah kita gelendotin, kita porotin, bikin dunia berhenti cuma buat ngurusin kita, ngerti nggak sih? Lagian Kak Vina sendiri bego sih. Kok mau aja digelutin sama adik-adiknya? Kak Vina tuh pergi aja, keluar, kerja, punya hidup sendiri. Yang bertanggung jawab sama hidup kita tuh cuma diri kita sendiri, Kak. Gak usah ngurusin orang lain. Buat apa sih? Mau sok jadi pahlawan? Tika. Tika gak mau nyusahin Kak Vina lagi. Tika udah cukup jadi ibunya Kak Vina. Tika bisa kok hidup sendiri. Tika! Tika! Kita keluarga. Kalian tanggung jawab kakak. Kalian gak beban. Tika bukan beban kok. Masih mau menghargai kakak kan Tika? Kakak sayang sama kalian. Kakak.